Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih buat semua rekan-rekan yang udah bisa hadir dalam virtual sharing ini, di mana dalam virtual diskusi ini ada beberapa hal yang akan kita sharing bersama gitu. Di mana tema yang kita angkat sekarang adalah sukses menjadi PNS sambil berwirausaha. Nah, bagaimana sih caranya seorang pegawai negeri sipil ini di samping dengan tugas-tugas dan kewajibannya di dinas ia bekerja, bisa sambil merangkap sebagai pengelola usaha? Kebetulan sekarang yang kita hadirkan sebagai narasumber adalah Bapak Indra Gunawan, di mana beliau memiliki usaha mie bakso yang sudah terkenal gitu di seantero Tasikmalaya. Amin ya Pak Indra. Kemudian bagaimana cara beliau mengelola mulai dari mengelola kualitas produk baksonya, kualitas SDM. Nah, akan kita kupas tuntas dalam virtual sharing ini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Firdaus Dehan Maulana sebagai moderator, kemudian ada narasumber kita Pak Indra Gunawan, dan ada audiensi diskusi kita, ada Bapak Rosad, Bu Erna, dan Ibu Okta. Kita akan diskusi bersama. Dan untuk mengawali sharing session sekarang, kepada Pak Indra dulu deh. Boleh ya memperkenalkan diri dulu, Pak Indra, silahkan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Gunawan. Sekarang saya bekerja di instansi SDN Cibuneasi, CPNS dari Kabupaten Tasikmalaya, Angkatan 4 di PKSN LAN. Kebetulan saya sekarang kebagian di kelompok 3. Usaha yang sedang saya jalani selain saya sebagai seorang guru, alhamdulillah saya sedang menjalankan usaha bakso bersama keluarga tentunya, dan alhamdulillah usaha ini sudah berjalan selama hampir 27 tahun kurang lebih seperti itu. Ya, berarti dengan background Pak Indra ini sebelumnya berarti sudah ini ya Pak, sebelum menjadi CPNS sebelumnya lagi memang mengelola usaha begitu ya Pak ya? Ya, sudah mengelola sebelum menjadi seorang guru. Betul sekali. Gimana Pak awal berdirinya sih gitu? Boleh diceritain pada kita semua awal berdiri dari usaha bakso ini? Awal berdirinya itu pada tahun 1994 ya, 1 tahun sebelum saya lahir, keluarga saya sudah menjalankan usaha ini. Dulu itu dengan modal 1.500 udah bisa membuat bakso waktu itu. Dari mulai porsinya itu yang paling besar itu kalau nggak salah 50 perak kalau zaman dahulu. Nah, kemudian usaha itu terus berkembang sampai akhirnya di tahun 2009 kalau nggak salah itu mulai merekrut orang lain untuk membuka cabang di daerah lain. Nah, dari situ mulailah karyawannya makin banyak dan alhamdulillah udah sampai sekarang ini kayak gitu. Mantap ya, karena memang kan bakso itu makanan yang target marketnya luas ya Pak. Jadi semua orang memang suka gitu sama bakso, termasuk saya juga dan teman-teman di sini. Bolehlah nanti ditraktir kalau udah beres ini. Ya, kemudian baik Mas Indra, makasih atas penjelasannya, backgroundnya, dan di sini juga ada beberapa audiensi yang akan menanggapi terkait dalam usaha dan bisnis background Pak Indra sebagai CPNS sekarang. Kita akan mulai dulu, barangkali siapa yang akan bertanya terlebih dahulu menanggapi. Boleh ya? Boleh Bapak? Boleh saya dulu Pak. Ya, silahkan. Mangga Bapak Rosan. Oh iya, siap. Terima kasih Pak Firdaus atas kesempatan waktu yang diberikan.
Sebelumnya selamat pagi bagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi. Baik ya Pak Indra, tadi saya mendengar riwayat dari karir Pak Indra dari sejak menjalani sebagai pengusaha bakso ya, yang memang sudah sangat lama ya mengembangkan bakso. Saya sangat mengapresiasi sekali ya Bapak Indra itu memang seorang yang sangat luar biasa gitu ya, sudah mampu mengembangkan usaha dalam baksonya yang sudah sangat lama sekali. Kemudian di sisi lain hari ini Pak Indra itu sebagai seorang guru juga ya, saya sangat salut sekali bagaimana Pak Indra itu bisa mengelola kedua kegiatan itu dengan baik. Nah, yang jadi pertanyaan saya ya Mas Indra, bagaimana sih cara Mas Indra itu bisa memanage atau mengelola kegiatan usahanya, sementara di sisi lain Mas Indra itu sekarang sudah diamanahi tugas sebagai ASN seperti itu. Itu yang pertama yang saya tanyakan ya Mas Indra. Boleh langsung dijawab? Boleh. Silakan. Kalau untuk mengelola waktu itu sebenarnya dari mulai saya pas masuk ke dunia pendidikan juga udah tahu resikonya ya, karena kita itu sebagai pendidik kan pastinya kewajiban utamanya adalah mengajar, tapi di sisi lain kita emang mempunyai kewajiban yang lain, yaitu mengelola usaha. Nah di sini mungkin karena usahanya masih bergabung dengan keluarga, dengan bapak saya, dengan ibu saya itu hanya intinya lebih ke kayak mengelola pemasarannya saja, kemudian diberikan tugas untuk istilahnya menangani pelanggan atau melayani pelanggan itu pada jam 2 lebih, dari jam 2 ke malam. Jadi untuk saya mengelolanya sih sebenarnya tidak terlalu sulit karena sudah terbiasa. Jadi saya hanya ada di warung itu atau di kedai itu dari jam 2 siang sampai jam 9 malam kayak gitu. Kalau untuk mengelola selain melayani, mungkin karena saya masih diberi hanya pemasarannya saja sama konsep untuk tempat, jadi tidak terlalu sulit untuk saya seperti itu sih. Ya, terima kasih Mas Indra. Dan kebetulan kalau guru SD itu tidak terlalu lama ya mengajarnya, hanya sampai 1:30 kalau nggak salah. Ya. Kayak gitu. Selanjutnya ya Mas Indra, satu pertanyaan lagi dari saya ini. Boleh. Selama Mas Indra bekerja sama dengan keluarga mengelola atau memanage usaha dalam bakso itu, kemungkinan ada hal-hal yang menjadi kendala yang Mas Indra. Nah, yang menjadi pertanyaan, hal tersulit atau kendala yang tersulit yang dialami oleh Mas Indra selama mengelola bersama keluarga tentang usahanya itu apa saja ya Mas ya? Tentang kendala ya. Kalau kendala sih lebih ke kayak ini, kalau saingan udah pasti ya, karena bakso itu bukan hanya satu orang yang jualan bakso, banyak banget yang jualan bakso. Kalau untuk kendala sendiri sih lebih ke kayak rasa ya, dan konsep yang emang kita buat itu berbeda dengan orang lain. Tetapi di sisi lain, misalkan kayak gini, kita membuat rasa ini seperti ini, kemudian harganya juga seperti ini. Tapi di sisi lain ada bakso orang lain yang istilahnya mah harganya di bawah kita, kemudian rasanya di bawah kita. Nah itu membuat harga pasaran bakso itu menurun. Nah itu yang istilah nama kayak kendala besar dalam menjual bakso gitu. Jadi ketika kita ingin memasarkan bakso yang baik dengan harga yang normal, tapi ada bakso orang lain yang rasanya di bawah kita dan harganya di bawah kita, tapi konsumennya lebih memilih ke sana gitu. Karena kalau di sini itu masih berbeda dengan orang di kota ya. Kalau di kota itu lebih mementingkan rasa, kalau di sini itu lebih mementingkan harga dan banyaknya porsinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada bakso yang besar, kemudian harganya lebih murah, pasti di sini lebih memilih ke sana gitu daripada mencari rasa yang enak kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Indra ya atas jawaban-jawaban yang telah diberikannya.
Mungkin itu saja ya Pak Firdaus dari Ya. saya. Terima Ya, kasih. iya. Terima kasih Pak Rosad. Sama-sama Pak. Silakan barangkali ada yang mau menanggapi. Saya Pak mau bertanya, Ya, boleh Ibu Okta. ya kan sekarang Bapak sudah jadi PNS ya Pak, sudah jadi pegawai. Yang saya tanyakan, lebih suka sebagai status pegawai atau pengusaha gitu Pak? Dan yang kedua, apa saja nih Pak suka dukanya selama berwirausaha? Ya Pak. Gitu. Kalau disuruh untuk memilih, tentunya itu adalah pilihan yang sulit ya, karena sebenarnya dari awal saya terjun ke dunia pendidikan, dari mulai saya SD, SMP, SMA sampai kuliah pun, tentunya saya sudah mengkonsep hidup saya gitu, dan mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang pendidik gitu, dan alhamdulillah sekarang sudah terlaksana mungkin ya. Tinggal beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi kita menjadi ASN sepenuhnya. Nah, dan wirausaha juga sebenarnya itu udah saya jalani lama sekali gitu bersama keluarga. Jadi kalau untuk disuruh memilih itu adalah pilihan yang sulit gitu, karena buat saya tidak ada yang harus dipilih di sini gitu, karena bisa berbarengan bersama-sama gitu. Dari mulai misalkan paginya saya mengajar, kemudian bisa sore ke malamnya saya berwirausaha gitu, dan ketika ada hambatan pun misalkan di kedai harus standby pagi, tentunya saya akan lebih memilih kewajiban saya yang utama gitu, karena istilahnya kalau wirausaha itu masih bisa diatur oleh kita gitu, tapi kalau seorang pendidik atau seorang ASN itu tentunya harus menaati aturan pemerintah yang sudah diberikan kepada kita, seperti itu. Kalau untuk suka dukanya, banyak ya Bu, suka dukanya kalau berwirausaha itu, apalagi berjualan kan, ibu bapak pun pasti sudah tahu ya, dari mulai harga barang-barang, bahan-bahan untuk membuat bakso, dari mulai kenaikan harga, kemudian kayak berkurangnya konsumen. Kadang kan ketika ada tukang bakso yang lain, pasti konsumen ke kita berkurang, kayak gitu sih. Itu sih lebih ke seperti itu kalau suka duka. Ada lagi Ibu Okta? Mau ditambahkan? Pak. Cukup. Dilanjut. Ya. Saya sudah mengenal ya pernikahan waktunya. Nah, tapi otomatis lah waktu Pak Indra mungkin terbuka ya dari malam sampai untuk dari apa istilahnya jam 3 malam kan ya, terus sampai Iya. malam lagi otomatis lah istirahatnya berkurang. Tapi tidak menutup kemungkinan pasti karyawan Bapak banyak. Yang saya ingin tanyakan di sini, Bapak memiliki berapa karyawan dan bagaimana caranya Bapak menilai sumber daya manusianya itu Pak? Untuk jumlah pada saat ini itu 11 kalau nggak salah, 11 sampai 12 orang itu yang tersebar di beberapa daerah ya, dari mulai ada yang di tempat, ada juga yang keliling, dari mulai misalkan pagi ngambil ke sini, kemudian langsung keliling, dan sorenya baru setor penghasilan kayak gitu. Alhamdulillah lumayan banyak ya Pak ya. Ya 11 sampai 12 kalau nggak salah. Kalau untuk cara memanage orangnya itu lebih ke kayak biasanya ya, kalau misalkan di sini itu ada pertemuan 1 bulan sekali, itu lebih ke kayak gathering karyawan. Jadi biasanya kita kayak pergi ke suatu tempat, atau misalkan biasanya juga di rumah, jadi kayak berkumpul, kemudian membicarakan dari mulai pasaran bakso sekarang itu seperti apa, kemudian kendala dalam berjualan itu seperti apa. Nah di situ kita sharing dan menemukan solusi yang terbaik itu untuk kedepannya. Mungkin seperti itu sih yang biasa dilakukan. Kalau nggak sebulan sekali juga biasanya sekitar setahun 3 kali lah kayak gitu. Selain mengelola sumber daya manusianya, bagaimana cara Pelayanan Bapak ini terus bisa berlangganan Pak. Kalau untuk supaya misalkan pelanggan kita tetap setia ya, konsumen kita tetap bertahan, yang pertama mungkin kita meningkatkan rasa, itu yang pertama.
Kemudian menyesuaikan juga dengan harga sekarang pasaran itu berapa, kayak gitu. Kebanyakan di orang lain misalkan bakso itu seperti apa, harganya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu mengikuti kemauan konsumen tentunya. Misalkan konsumen sekarang Pak, baksonya ingin memakai ceker atau misalkan ingin memakai apa gitu. Nah, kita selalu mengikuti ke sana gitu. Bagaimana biar supaya pelanggan itu puas dengan apa yang kita berikan gitu, apa yang kita layani kayak gitu. Dan yang terakhir tentunya kita selalu menggali lagi tempat itu. Kalau sekarang ya, untuk zaman sekarang itu tempat adalah yang utama mungkin ya, apalagi untuk anak muda zaman sekarang gitu. Kadang kalau anak muda ketika misalkan tempatnya bagus, rasanya tidak terlalu baik juga pasti akan didatangi kayak gitu. Nah itu sih yang selalu kita gali untuk supaya konsumen kita itu bertahan sampai saat ini kayak gitu. Baik Pak, terima kasih ya. Saya ucapkan selamat untuk Bapak, sukses selalu, inspirasi untuk semua para PNS. Terima kasih Ibu Erna. Barangkali Pak Indra ada yang mau ditambahkan lagi tips and triknya gitu. Kan tadi Pak Indra ngobrolnya bilangnya dari jam 2 sampai jam malam ya, sampai malam jaga kedai. Berarti sambil mengelola tugas juga ya, tugas buat hari esok itu kan bahan mengajar gitu. Iya. Kalau untuk tipsnya sih yang pertama mungkin lebih ke kayak kalau saya pribadi itu selalu menanamkan prinsip dalam diri saya, ketika masih bisa dikerjakan kenapa tidak gitu. Jadi membagi waktu itu sangat penting gitu. Jadi misalkan kayak persiapan mengajar, ini asli ya, selalu saya lakukan sebelum saya tidur gitu. Karena kan kedai itu tutup jam 8. Nah, dari mulai jam 8 sampai jam 9 atau sebelum saya baru menyiapkan untuk mengajar kayak gitu. Nah, selebihnya pasti itu melakukan di kedai gitu. Tidak bisa melakukan kegiatan untuk besok kayak gitu. Lebih ke manage waktu aja gitu. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, sebisa mungkin kita buat sampingan lah gitu. Dari sampingan selain kita menjadi seorang guru gitu. Karena tentunya bukan bilang tidak cukup gitu, tapi kenapa tidak ketika misalkan ada hal yang bisa kita tambahkan di diri kita atau di kehidupan kita kayak gitu. Kalau untuk pesannya tetap semangat untuk kegiatan Latsar tentunya, dan tetap semangat untuk kehidupan Bapak Ibu di sana, dan tentunya semoga corona di Indonesia cepat berlalu ya, supaya kita bisa beraktivitas normal seperti dulu kayak gitu sih. Udah gitu tips. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ya keren lah ya, bisa menyandingkan gitu antara usaha dengan berwirausaha gitu. Dan berarti kesimpulannya setiap orang sebenarnya bisa dapat melihat peluang gitu, peluang dalam kehidupan. Seperti halnya Pak Indra bisa sambil mengelola usaha bakso, karena kan bagi saya juga berwirausaha itu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain ya Pak. Iya. Jadi sangat bermanfaat gitu, karena kan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain ya, betul seperti itu ya. Iya benar. Ya. Mungkin kalau tidak ada yang ditambahkan lagi, semuanya barangkali ada tambahan lagi Bapak-bapak Ibu-ibu sebelum kita tutup virtual sharing sekarang. Ya, kalau sudah cukup, terima kasih atas sharing sessionnya. Semoga semuanya lancar mengikuti Latsar dan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini. Tetap sehat, jaga kesehatan dari pandemi sekarang. Ya, dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.